Ya, selamat pagi semua teman-teman ya. Selamat pagi. Kembali lagi dengan Luga Tambunan di kesempatan siang hari ini. Saya akan coba membahas fenomena nabi palsu ya. Fenomena nabi palsu. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang Protestan menyebut saya nabi palsu. Ya. Pertama-tama, tidak ada nabi palsu yang mengusir setan atas nama Yesus. Ya, tidak mungkin nabi palsu mengusir setan atas nama Yesus. Terus mereka akan membantahnya dengan Matius 7 sebagai ayat-ayat favorit mereka, bahwa di Matius 7 ayat 21 mengatakan, Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, akan dienyahkan oleh Tuhan. Jadi mereka memakai ayat ini untuk mengatakan saya nabi palsu. Oke. Ya, begini saudara, kalau Anda ingin mengatakan orang nabi palsu, pastikan diri Anda lebih hebat dari orang itu. Jangan kau lebih miskin dari orang itu atau lebih susah. Gitu loh. Karena kalau memang lu lebih susah, lu lebih miskin, dan kamu tidak memiliki sesuatu apapun untuk diandalkan untuk melawan nabi-nabi palsu ini, maka itu tidak ada gunanya saudara ya. Karena gini, kita kan menuduh orang nabi palsu, kita juga harus mengikuti standar firman Tuhan. Standar firman Tuhan adalah Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Ternyata orang-orang Protestan ini ya, yang menuduh saya nabi palsu, dia tidak punya mujizat. Dia hanya menuduh kau nabi palsu, kau nabi palsu. Nah, dia sendiri tidak membuat suatu mujizat gitu loh. Jadi menurut saya tidak bisa kita menuduh orang nabi palsu kalau kita tidak punya modal. Contoh, saya mengatakan kepada seorang tokoh agama nabi palsu misalnya, nabi palsu ini mencelikkan mata orang buta. Nah, kalau untuk saya ingin mengatakan dia nabi palsu, saya harus membuat 2 kali mujizat lebih hebat daripada orang yang saya sebut nabi palsu ini. Nah, kalau saya tidak bisa membuat mujizat, saya cuma menuduh-nuduh orang nabi palsu, itu tidak bisa saudara. Anda tidak punya dasar menyebut orang nabi palsu kalau Anda juga tidak punya mujizat gitu loh. Kecuali Anda punya mujizat lalu mengalahkan mujizat saya, itu baru perkataan Anda benar. Contoh Nabi Elia. Nabi Elia itu mengatakan 400 Nabi Baal itu adalah Baal setelah dia menunjukkan mujizat api turun dari langit. Lalu Nabi-Nabi Baal itu kalah. Maka resmilah Elia mengatakan bahwa itu Nabi-Nabi Baal karena dia sudah menunjukkan kemenangan gitu. Jangan kau tidak menang tapi ngatain orang nabi palsu. Gimana sih, lo aja kalah gitu loh. Jadi saya memang gak punya mujizat, terus atas dasar apa kau ngomong lu gak nabi palsu? Kan gak punya modal. Saya mengusir setan atas nama Yesus, saya berdoa malaikat Tuhan datang. Itu aja lo lawan bisa gak? Gak bisa. Kalau lawan itu lo mengusir setan gak bisa ya. Justru kalau kau tidak bisa mengusir setan, berarti kau di dalam lingkaran anak iblis. Karena tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya itu harus mengusir setan atas nama Yesus gitu loh. Nih, Markus 16 ayat 17 saya bacakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada mereka, akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi kita harus punya modal. Dan lalu mujizat dilawan mujizat, lahirlah kesimpulan ada nabi palsu. Nabi palsu tidak bisa disimpulkan kalau nggak ada tanda-tanda mujizat. Mujizat ya memang nabi palsu juga punya mujizat. Contoh dukun ya.
Dukun itu nabi palsu. Cuma bahasa modernnya adalah dukun paranormal gitu. Nah sekarang kau mengatakan saya nabi palsu, sementara saya fight dengan pemilik 28 jin. Dalam nama Yesus gubrak jatuh, badan saya keluar api. Jatuh dia kalah. Ya. Ada lagi yang harimau Siliwangi, jin dari Sunda. Saya tangking dalam nama Yesus kalah. Ada lagi Yonatan Nandar, pakai baca ayat Al-Quran. Saya tangking dalam nama Yesus gubrak. Anda boleh mengatakan saya nabi palsu apabila kamu mengalahkan saya, bukan ngomongin saya. Saya akan mau mengakui diri saya nabi palsu kalau kamu mengalahkan saya. Jangan kau tiap hari gue getok palanya, lu ngatain gue nabi palsu. Berarti lu berarti anak iblis, bapak segala pendusta. Nabi palsu itu tidak ada yang nabi palsu itu tidak berkuasa. Tapi kalau nabi Tuhan itu seperti api. Ini gue getok dalam nama Yesus hancur. Selagi lu gue gutok dalam nama Yesus hancur, ya berarti gue nabi Tuhan. Apapun yang ada di dalam otak lo, intinya nama Yesus berkuasa di dalam diri gue. Oh saya gak menentang mujizatmu, saya menentang nubuatanmu. Itu sama, itu satu paket bro. Kalau mujizatnya terjadi, ya berarti itu benar. Nah lo gak punya mujizat, tapi ngatain orang nabi palsu, ya lo lah anak iblis itu. Lo anak setan. Ya, jadi lu jangan sembarang. Kecuali misalnya gue nih, lu pakai kuasa santet, gue kalah. Nah, gue nabi palsu karena gue kalah. Nah, gue gak pernah kalah kok. Mandau Kalimantan dikirim dari Kalimantan, gubrak dalam nama Yesus. Ya, jin 28 jin dari Banten dalam nama Yesus gubrak. Pak Yonatan Nandar, gue tangking, dia pakai telepon gubrak. Nah, lu bikin dulu yang lebih hebat dari apa yang gue perbuat. Kalau memang lu udah bisa bikin, baru lu ngatain gue. Lu kagak bisa bikin apa-apa, lu ngatain gue, lu gue getok dalam nama Yesus. Ya, jadi gitu aja.